cahaya kembali muncul di Gunung Semeru. Seperti pada gambar, cahaya ini muncul dari ujung kiri ke ujung kanan. Bahwa cahaya ini munculnya sepanjang Gunung Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kanzi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di penghujung tahun ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan kepada teman-teman semoga di tahun baru ini nanti kita ini diberikan lembaran yang baru oleh Allah. Yang di tahun 2001 ini belum mendapatkan jodoh, semoga di tahun 2002 ini segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang tadinya rezekinya ini belum lancar, semoga di tahun 2002 ini nanti dibukakan pintu rezeki yang lebar, selebar-lebarnya. Di luar sepengetahuan saya, mungkin dari teman-teman yang nonton video ini sekarang ini sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah. Begitu juga dengan anggota keluarga teman-teman yang mungkin saat ini ada yang sakit, saya doakan semoga segera diberikan kesehatan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Di video ini saya sudah mengumpulkan beberapa kejadian-kejadian aneh ya, kejadian mistis yang terjadi mulai dari hari pertama Gunung Semeru ini erupsi sampai hari ini. Jadi jika kita berbicara tentang keanehan, sebenarnya baik Gunung Semeru maupun gunung yang lainnya, termasuk Gunung Lawu yang sedang ada di samping luar sana maksud saya, ini sama saja. Ketika gunung yang saya maksud ini akan melakukan aktivitas, pasti ada 1 atau 2 orang penduduk sekitar gunung tersebut akan diberikan tanda. Begitu juga dengan Gunung Semeru pada saat akan erupsi pada tanggal 4 kemarin. Seperti contohnya adalah untuk keanehan yang pertama. Jadi pada tanggal 4 Desember yang lalu, ternyata sebelum Gunung Semeru ini erupsi, ada salah seorang yang diberikan tanda. Yang mana beliau ini diperlihatkan sebuah kereta kencana milik seorang raja. Berikut ada seorang raja yang sedang duduk di kereta kencana tersebut, diikuti oleh para punggawa-punggawa dan para prajurit kerajaan. Beliau menjelaskan rombongan kereta kencana tersebut prajuritnya ini membawa senjata yang lengkap. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang, berikut juga ada yang keris. Ditambah lagi ada sebagian prajurit ini membawa obor. Seperti apakah cerita Pak Sukidi? Berikut ini videonya. Sulit kita sampaikan dengan kata-kata, dan saya sendiri sebagai saksi hidup juga sulit bicara. Ya, memang kejadiannya luar biasa. Datangnya lava itu awalnya memang ada gumpalan merah ya. Gumpalan merah, ada gumpalan hitam dari arah Mahameru itu. Ya, memang tadi di depan saya sampaikan sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali. Soalnya sangat mendadak sekali dan memang sifatnya memang aneh, ya aneh. Jadi kayaknya tidak bersuara. Tapi di waktu itu banyak kejadian aneh-aneh ya. Saya sendiri dengan sadar mulai dari awal saya melihat kejadian-kejadian aneh. Salah contoh ada kereta kencana dibawa orang kayak seorang raja, ada pengawal prajurit-prajurit, ada yang bawa obor, bawa senjata semuanya. Tapi setelah semuanya itu tidak kelihatan, langsung disitulah gumpalan hitam itu turun, yang panas sekali, seperti air mendidih. Nah, selain itu masih ada vulkanik itu yang sangat menyerang luar biasa. Itu yang membuat saudara kita semuanya sesak. Jadi saudara kita yang mati itu rata-rata sesak sama panasnya abu vulkanik itu sama lava tersebut. Ya, terus saya sendiri sampai segini ya, kedalamannya sampai segini. Tapi karena kebesaran beliau, kebesaran Tuhan, mujizat yang luar biasa, ya sampai sekarang inilah saya masih hidup seperti ini, Mas. Terima kasih, Mas. Mungkin boleh dibilang ini keajaiban di dalam sebuah keajaiban ya teman-teman. Karena apa? Karena keajaiban pertama Pak Sukidi ini sudah diperlihatkan sebuah kereta kencana berikut rombongan yang turun dari puncak Gunung Semeru. Ditambah lagi ketika erupsi datang, ternyata Pak Sukidi ini adalah satu-satunya orang dari 9 orang yang saat itu bekerja ini selamat. Sedangkan untuk 8 yang lainnya semuanya meninggal.
Sungguh besar kuasa Allah jika kita benar-benar memikirkan hal ini. Oke, kita berlanjut nomor 2. Keanehan yang nomor 2 ini adalah kemunculan cahaya merah yang terjadi di hari ke-5 setelah erupsi. Saat itu channel Cak Basman ini sedang melakukan siaran langsung atau live streaming dari pos pemantauan Gunung Semeru. Kurang lebih saat itu sekitar habis isya jam setengah 8 malam. Dan tepat malam Jumat. Pada saat live streaming tersebut tanpa disengaja ternyata terjadi sebuah penampakan, yaitu sebuah cahaya merah yang loncat dari satu titik, kemudian naik ke gunung, loncat lagi, sampai akhirnya kembali ke titik awal. Banyak para netizen ini mengatakan bahwa itu adalah pergerakan lampu drone. Tapi apakah benar itu adalah lampu drone? Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang pasti pada saat melihat kejadian tersebut secara langsung, Cak Basman ini berikut Pak D yang saat itu ada di sampingnya ini langsung menangis. Bisa jadi Pak D maupun Cak Basman ini sudah tahu firasat apa dari cahaya merah yang muncul di Gunung Semeru tersebut. Ya, dan penampakan cahaya merah tersebut sudah saya review. Di situ saya perlihatkan titik kemunculan pertama, kemudian pergerakannya ke atas Gunung Semeru, sampai akhirnya cahaya merah ini kembali ke titik awal. Di situ sudah saya kupas tuntas. Dan ternyata cahaya merah ini berasal dari sebuah, ya pokoknya teman-teman yang penasaran silahkan cek sendiri. Dan alhamdulillah video review saya ini sudah ditonton sekitar 1.500.000 penonton. Untuk keanehan yang ketiga yang terjadi di Gunung Semeru, yaitu pasca erupsi beberapa hari yang lalu, setelah keadaan aman, relawan berikut tim SAR ini menyisir rumah-rumah yang menjadi korban. Dan di saat itulah para relawan ini menemukan sebuah keanehan yang benar-benar membuat semua orang terkejut. Dan bahkan beritanya ini sudah masuk ke mancanegara. Keanehan apakah tersebut? Ternyata di sana ditemukan sebuah rumah yang masih utuh, meskipun yang lainnya ini hancur dan hampir tertutup oleh abu vulkanik. Sekarang bayangin aja gini ya teman-teman. Ada deretan rumah atau sekumpulan rumah yang mana di situ sudah tertutup abu vulkanik dan hanya terlihat atapnya saja. Namun masih tersisa satu rumah yang benar-benar utuh. Bahkan halamannya saja ini tidak tersentuh oleh abu vulkanik. Seperti gambar pada video ini ya teman-teman. Di situ bisa kita lihat, meskipun rumah tetangga semuanya itu tertimbun abu vulkanik, tapi rumah Pak Wagiman ini masih utuh. Bahkan abu atau lahar sama sekali tidak masuk ke halaman. Padahal titik rumah berada di bawah. Dan terlihat tepat di jalan depan rumahnya Pak Wagiman ini ada sebuah truk yang sedang terparkir yang hampir tertutup oleh abu vulkanik. Mungkin jika hal ini kita hitung dengan logika tidak akan ketemu. Karena sudah jelas posisi truk itu jelas di depan rumah. Abu vulkanik hampir setinggi truk. Tapi kenyataannya tepat di sebelahnya halamannya Pak Wagiman ini sama sekali tidak kemasukan abu vulkanik. Bahkan hewan-hewan ternak milik Pak Wagiman ini semuanya selamat. Di rumah, sebelumnya saya naik panjat kelapa, bikin gula. Saya naik ke atas, lihat ke barat kok ada apa? Kukus. Awan panas. Naik, saya turun lagi, baru saya lari ke anak saya, ke keluarga saya. Saya suruh anaknya itu diunggahkan ke mobil, tentang cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Itu saya. Sudah itu saya berangkat, anak saya iringi dari belakang sama giring tetangga-tetangga saya itu. Alhamdulillah bersyukur, zaman orang selamat semuanya. Apa itu erupsi itu nggak masuk ke rumah saya. Saya pulang lihat rumah saya utuh. Itulah tadi sedikit penuturan dari Pak Wagiman, yaitu pemilik rumah di lereng Gunung Semeru yang masih utuh. Benar-benar ini adalah sebuah bukti kebesaran Allah. Oke, kita langsung berlanjut ke keanehan yang nomor 4.
Untuk keanehan yang keempat ini adalah cahaya kembali muncul di Gunung Semeru. Seperti pada gambar, cahaya ini muncul dari ujung kiri ke ujung kanan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya ini munculnya sepanjang Gunung Semeru. Apakah mungkin teman-teman masih ada yang mau berkomentar bahwa ini adalah lampu drone? Silahkan. Di video saya, jenengan semua bebas untuk berpendapat. Sedangkan untuk kronologinya adalah kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 yang lalu. Saat itu Cak Basman kembali melakukan live streaming lewat pos pemantauan Gunung Semeru. Mungkin dari teman-teman yang saat ini nonton video ini tahu maksud atau perwujudan lain dari sinar atau cahaya tersebut, silahkan berkomentar. Nah, sekarang kita menginjak ke keanehan yang terjadi di Gunung Semeru untuk yang kelima atau yang terakhir. Untuk keanehan yang kelima ini adalah sebuah suara misterius hampir mirip dengan anak kecil yang sedang tertawa. Lagi dan lagi suara ini tertangkap pada saat Cak Basman melakukan live streaming di pos pemantauan Gunung Semeru. Itu jam berapa, Cak? Saat ini pukul 01.45. Banyak teman-teman di sana yang berkomentar mengatakan bahwa itu adalah memang suara anak kecil yang sedang tertawa. Tapi apakah mungkin jam 1 malam di pos tersebut ada anak kecil? Jikapun ini adalah suara tawa anak kecil, seharusnya Cak Basman berikut orang-orang yang saat itu ada di pos pemantauan tersebut ini sadar bahwa itu adalah suara anak kecil. Tapi kenyataannya justru orang-orang yang di sana ini kaget. Ya, itulah tadi teman-teman 5 informasi keanehan-keanehan yang terjadi di Gunung Semeru selama erupsi. Jika teman-teman merasa informasi yang saya berikan ini bermanfaat, silahkan berlangganan dengan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Jikapun menurut teman-teman tidak bermanfaat, tapi teman-teman masih mengikuti sampai di detik ini, saya ucapkan beribu terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.